Semoga semua saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini dapat dikabulkan semua hajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini insya Allah akan melaksanakan umrah pada tanggal 29 Syawal 30 Mei 2022. Dan alhamdulillah sudah tidak ada masker, tidak ada pembatasan, penjagaan. Tanpa masker di Saudi. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan pemerintah kita di Indonesia melihat tempat di mana di sini adalah tumpuan umat Islam seluruh dunia atau kerumunan internasional, yang mana di kerumunan ini sudah tidak lagi menggunakan masker, tidak lagi jaga jarak. Jadi sangat miris jika di negeri kita masih menggunakan alasan COVID-19 sebagai cara berpolitik busuk agar supaya rakyat tidak bergerak bebas seperti semula. Bismillah. Ini dari pintu Malik Fahad menuju pelataran tawaf. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin di seluruh penjuru tanah air, ini adalah saudara-saudara kita yang dari Indonesia tanpa masker. Jadi kalau pulang ke Indonesia masih diwajibkan pakai masker, miris pemerintah kita. Kita melalui eskalator saat ini untuk menuju pelataran tawaf. Dan setelah ujung eskalator ini kita dapat langsung melihat Ka'bah. Alhamdulillah. Semoga semua saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini dapat dikabulkan semua hajatnya. Semoga Allah menakdirkan dengan sesegera mungkin untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh ke tanah suci Makkahul Mukarramah, sekaligus berziarah makam baginda Nabi Muhammad SAW. Nah saudara-saudara sekalian, di pelataran tawaf ini, kaum muslimin yang tawaf ini seakan-akan didominasi oleh jamaah dari Indonesia, karena memang dikenal oleh pemerintah Saudi ini, setiap kali dibuka kesempatan berumrah ataupun berhaji, itu yang terbanyak memang dari Indonesia. Ini rukun Yamani, saudara-saudara sekalian, di mana pojok Ka'bah ini yang lurus ke arah negeri Yaman. Dari sini, dari pojok Yamani ini ke pojok Hajar Aswad disunahkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah pun melakukannya dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Dan saya akan memulai start tawaf di sini. Maka sampai di sini dulu, videonya dilanjutkan nanti. Lihat ini kakinya. Ukuran berapa kira-kira itu? 46, 47 atau berapa? Inilah Hajar Aswad, bentuk Hajar Aswad yang sungguhnya seperti ini. Pada tanggal 30 Mei 2022 ini masih belum diperbolehkan untuk menyentuhnya, jadi masih diberikan pembatas seperti ini, sehingga semua jamaah yang melaksanakan tawaf belum bisa menyentuhnya. Dan antara pojok Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ini adalah multazam. Jadi sinilah yang dinamakan multazam,
Sehingga barang siapa yang berdoa di bawah multazam atau lurus daripada multazam ini, maka doa-doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Jamaah ini tidak ada yang pakai masker. Padahal ini jamaah kita, jamaah Indonesia tanpa masker, Pak ya. Masya Allah. Setelah tawaf kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ba'da tawaf. Di sini tempatnya. Jadi sholat sunnah ba'da tawaf itu dilakukan setelah melaksanakan tawaf, lurus daripada di belakang maqam Ibrahim. Di sini tempatnya. Yang dikasih pembatas. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Anda semua, saudara-saudara semua, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dimudahkan semua urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dimuliakan kehidupannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada saudara-saudara kaum muslimin di seluruh penjuru tanah air. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah melaksanakan sholat sunnah ba'da tawaf, maka dilanjutkan untuk melaksanakan sa'i. Nah, ke arah sana, mari kita melaksanakan sa'i. Sebelum melanjutkan sa'i, setelah sholat sunnah 2 rakaat ba'da tawaf, agar disunahkan untuk minum air zam-zam agar supaya tenaga, stamina terkumpul kembali. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, karuniakanlah kepada kami iman yang sempurna, keimanan dan keyakinan yang sempurna, dan keyakinan dalam kebenaran. Mohon kepadamu ya Allah, karuniakanlah hati yang khusyuk serta berserah diri kepadamu ya Allah. Karuniakanlah kepada kami ya Allah lisan yang selalu berzikir kepada Engkau ya Allah, lisan yang selalu menyebut namamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, karuniakanlah amal-amal yang diterima, amal-amal yang terkabul, dan mohon kepadamu ya Allah rezeki yang halal, yang luas dan barakah, ilmu yang bermanfaat fid dini dunya wal akhir, untuk kepentingan agama dan kepentingan dunia serta kepentingan akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu ini jalan menuju arah tempat sa'i, di mana sa'i itu dimulainya atau startnya daripada puncak bukit Safa. Kalau tawaf itu 7 putaran, maka sa'i ini adalah 7 kali rute, 7 kali rit. Kalau hitungan tawaf itu dari Hajar Aswad ketemu Hajar Aswad terhitung 1, begitu seterusnya sampai mencapai hitungan ke-7. Tetapi beda dengan sa'i. Sa'i dimulainya dari bukit Safa menuju bukit Marwah. Nah, dari bukit Safa ke bukit Marwah ini adalah hitungan 1. Dari bukit Marwah ke bukit Safa adalah hitungan yang kedua. Banyak sekali saudara-saudara kita yang salah faham atau salah mempraktekkan daripada manasik yang dipelajari atau sekedar membaca buku-buku manasik. Sementara pengaplikasiannya banyak sekali yang keliru. Mereka mengira dari bukit Safa lalu ke bukit Marwah, lalu datang ke bukit Safa kembali, itu adalah hitungan 1. Itu salah. Yang benar adalah dari bukit Safa ke bukit Marwah itu 1, dari bukit Marwah ke bukit Safa adalah hitungan 2. Disinilah bukit Safa. Ini adalah bukit Safa di mana orang-orang atau jamaah mengambil start untuk melaksanakan sa'i. Caranya
dengan melambaikan tangan ke Ka'bah. Itu adalah Ka'bah. Lihat dari sini. Lalu niat memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluhu. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu berputar menuju ke arah tempat sa'i. Dan inilah Bukit Sofa, di mana dulu Siti Hajar berlari-lari dari pojok Masjid Ismail naik ke bukit ini dengan maksud mencari bantuan daripada orang-orang yang mungkin berada di sekitar perbukitan Sofa ini. Karena di sini adalah gurun pasir yang tandus, maka tidak seorang pun yang dapat mendengar teriakan Siti Hajar untuk meminta bantuan agar supaya diberikan minum untuk mengisi air susunya yang sudah kempes karena dihisap oleh putra satu-satunya bersama Nabi Allah Ibrahim, yaitu Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Lalu dari sini, karena tidak ada seorang pun yang mendengar suaranya, teriakannya, permintaan bantuannya, maka turun dari bukit ini menuju Bukit Marwah. Begitu seterusnya sampai pada hitungan ke-7, atau berlari-lari lalu lalang dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sampai 7 kali, berakhir di Bukit Marwah. Ketika menemukan lampu hijau ini, maka yang laki-laki disunahkan untuk lari-lari kecil dengan membaca doa Allahumma rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahu al-a'azzul akram. Begitu bisa diulang-ulang doanya saat berlari-lari kecil di sekitar lampu hijau ini. Ini adalah tanjakan menuju Bukit Marwah. Jadi dari arah Bukit Sofa ke Bukit Marwah, setelah sampai di puncak Bukit Marwah, maka terhitung 1 kali sa'i. Begitu seterusnya hingga hitungan ke-7 berada di Bukit Marwah ini. Di sini adalah Bukit Marwah. Ya, Bukit Marwahnya, saudara-saudara sekalian. Kalau tahun sebelum Covid, sebelum 2019, ini bisa kita hampiri dan bisa berdoa di tempat ini, di batu ini, serta bisa beristirahat, berselonjoran di sekitar kawasan Bukit Marwah ini. Namun sekarang dikasih pembatas sehingga tidak bisa menyeberangi Bukit Marwah. Sebagaimana memulainya di Bukit Sofa tadi, di sini pun membaca doa dengan melambaikan tangan ke arah Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memperhatikan posisi garis. Ini adalah garis soft, menunjukkan arah Ka'bah. Itu bidayatus Sofa. Sampai di sini dari arah Bukit Marwah sampai kembali di Bukit Sofa terhitung kedua. Jamaah ini berarti sudah selesai hitungan ke-7 dalam melaksanakan sa'i. Ini adalah Bukit Marwah, di mana adalah finish daripada sa'i. Dulu di sini ada pelangnya, tertulis Marwah. Setelah selesai sa'i ini hitungan ke-7, maka diwajibkan untuk bertahallul. Ini adalah orang-orang yang sedang bertahallul. Jadi mencukur minimal 3 helai rambut. Nah, seperti ini cara mencukurnya. Samping, atas. Sepertinya sudah cukup.
tidak memenuhi syarat dalam bertahallul, tapi mereka sepertinya ingin lebih sempurna lagi. Saudara-saudara sekalian, inilah rukun umroh. Yang pertama adalah niat atau berihram, bermiqat. Yang kedua melaksanakan tawaf 7 kali putaran. Yang ketiga adalah melaksanakan sa'i 7 kali dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa sampai berakhir di Bukit Sofa. Yang keempat tahallul, yang kelima adalah tartib. Inilah tuntunan umroh, urutan-urutan pengerjaan umroh. Jadi dimulai dari pertama miqat, lalu kedua tawaf, lalu ketiga sa'i, lalu keempat tahallul, lalu kelima tartib. Sekian, terima kasih. Jangan lupa disebarkan, dibagi-bagikan agar supaya lebih bermanfaat lagi kepada umat Islam secara luas. Sekaligus minta maaf dan minta saran serta kritiknya agar supaya kami bisa mengembangkan panduan ibadah umrah ataupun haji secara lebih mendetail dan lebih luas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.